Selamat pagi saudara-saudara dimanapun berada. Dengan kasih dan anugerah penyertaan Tuhan, kita telah berada di hari Kamis 11 April 2024. Marilah kita membaca firman Tuhan untuk menuntun hari ini. Kita membaca dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 45. Demikian firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami memprioritaskan membaca firman sebelum kami beraktivitas di hari ini. Tuhan menuntun, menyertai, menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 45. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tema dari bacaan ini, perkataan Tuhan pasti digenapi. Saudara-saudaraku, nubuat dan penggenapan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam Alkitab. Contoh, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita. Dinubuatkan dalam Mazmur pasal 2 ayat 7. Dan digenapi di dalam Lukas 1 ayat 32-35. Kedatangan Yesus Kristus pada waktu yang ditentukan juga telah dinubuatkan dalam Kejadian, kitab Daniel, dan telah digenapi dalam Lukas 2 ayat 1. Bahwa kelahiran Yesus Kristus dari seorang anak darah dinubuatkan juga di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan digenapi dalam Matius 1 ayat 18 dan juga di dalam Lukas 2 ayat 7. Yesus Kristus mati telah dinubuatkan dalam Yesaya 53 dan digenapi dalam Matius 27 ayat 50. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus dinubuatkan juga di dalam Mazmur 16 ayat 10. Dan digenapi di dalam Lukas 24 ayat 6. Saya membaca itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia di Galilea. Ayat 31 berkata, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus menemui para muridnya ternyata untuk menggenapi apa yang dinubuatkan tentang dirinya yang bangkit dari antara orang mati. Sehingga Yesus Kristus sendiri berkata, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku
dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Benarlah bahwa setiap perkataan Tuhan Allah pasti digenapi. Yesus Kristus kemudian membuka pikiran murid-muridnya supaya mereka mengerti apa perkataannya, agar mereka tidak lagi ragu tentang kebangkitannya. Bahkan hal itu sudah dinubuatkan dan pasti akan terjadi dan sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji, dan janjinya adalah sebuah kepastian. Karena itu kita katakan, haleluya, terpujilah Tuhan. Dan setelah para murid benar-benar pasti tentang berita peristiwa kebangkitan Yesus, maka Yesus mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada mereka. Tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua di tengah-tengah keluarga untuk menanamkan hal ini kepada anak-anak sedini mungkin. Bahwa janji Tuhan Allah dalam kehidupan umat manusia pasti akan terwujud. Ia tidak pernah ingkar janji. Yesus bukan manusia yang lupa akan janjinya. Manusia bisa lupa akan janjinya, tetapi ia tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia katakan sebagai janji. Sekalipun manusia dengan mudah melupakan janjinya. Saudara, ketika kita sebagai orang tua berdoa untuk keberhasilan anak-anak, maka kita yakin bahwa Ia mendengarkan dan Ia menjawab doa kita. Kita juga diajarkan bahwa ketika kita sudah berjanji untuk hidup setia sebagai suami istri, maka tepatilah janji itu. Jangan mudah tergoda dengan rayuan untuk kemudian akhirnya bercerai. Jagalah komitmen pernikahan itu dan tetaplah setia satu dengan yang lain. Saudara, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita untuk tetap berjalan dalam terang firman-Nya supaya kita tidak tersesat. Dan kita menghadapi realita hidup ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Hanyalah dengan mengucapkan terima kasih Bapa untuk firman hari ini yang mengingatkan kami, jangan pernah ragu dengan firman-Mu, dan jadilah pengikut Kristus yang setia. Mengingatkan kami untuk benar-benar berkomitmen dengan hal-hal yang baik, sebagai suami istri, sebagai orang tua mendidik, mengajar anak-anak, dan berupaya hidup ini menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah sabda pagi saat ini. Tuhan Yesus memberkati.